L4 dibandingkan L4, L5. Nah, tapi kadang-kadang muda itu banyak L5, S1 malah. Pasien-pasien saya lihat L5, S1 ya. Tadi saya lupa memvideokan pasien-pasiennya. Mungkin bisa dilihat YouTube saya aja lah ya. Itu ada pasien yang dibenerin sebelum datang, sesudah datang ada tuh di YouTube saya prosesnya ya. Nah, ini tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu ada cervical 1 sampai 7 ya. Ada torakal 1 sampai 12. Cervical itu tulang leher ya. Torakal itu tulang punggung ya. Lumbal L1 sampai L5 ya, itu adalah tulang pinggang kita. Ada lagi di bawahnya sakrum. Nah, sakrum itu tulang ekor kita 1 sampai 5 ya. Ada lagi koksi ya, koksi itu ujung ekor ya, ujung ekornya. Nah, itu ada lagi apa tuh namanya sendinya ya, batasnya ya, batasnya ada 4 ya. Jadi tulang kita tuh ada 33 ya semuanya. Nah, ini contoh lapisan dari tulang kita ya. Ini ada bantalan ya. Di sini ada nucleus purposus ya. Di sini ada inti dalamnya ya. Ada anulusnya ya, ada tulang yang mengapitnya. Di sini ada sarafnya ya, di belakangnya ada sarafnya. Nah, proses degeneratif diskus intervertebralis tersusun atas jaringan fibrokartilago yang berfungsi sebagai shock absorber ya, menyebarkan gaya pada kolumna vertebralis dan memungkinkan gerakan antara vertebra. Kandungan air diskus berkurang dengan bertambahnya usia dari 90% pada bayi sampai menjadi 70% pada usia lanjut. Nah, proses traumatik, gerakan seperti fleksi atau menekuk, ya, ekstensi ke depan, ya, lateral ke samping, ya, atau rotasi, ya, memutar, dan mengangkat beban dapat memberikan tekanan abnormal pada nukleus. Jika tekanan ini cukup besar sampai bisa melukai anulus, nukleus purposus ini berujung pada herniasi. Trauma akut dapat pula menyebabkan herniasi seperti mengangkat beban dengan cara yang salah dan jatuh. Nah, banyak orang ngangkat beban itu pas dia ngangkat, dia miring, bukan ngadep. Jadi dia ngambil barang begini. Dan berat, ya nyamping ya, bukan dia lurus ngambil barang ya. Nah, itu akan banyak terjadi kejepit. Ada pasien kemarin tuh dia ngangkat bannya kempes jadi diganti dia. Nah, dia salah ngangkat posisinya. Atau jatuh ya, trauma. Nah, tadi yang pasien saya sudah enakan itu dia naik motor agak tinggi. Jadi dia mau cepat ada rapat. Jadi dia naik ojek, nah dia agak tinggi, jadi dia ketarik lagi ya. Itu juga bisa karena posisi ya. Nah, ini ke klasifikasi HNP ya. Yang pertama tuh adalah disdegeneratif ya. Jadi dia agak nonjol tapi belum keluar ya. Tapi sudah ada tonjolan di anulusnya itu. Nah, terus dia prolapse. Prolapse itu sudah akan nonjol keluar. Nah, ekstrusio dia keluar, benar-benar keluar. Nah, ini yang terakhir adalah sequestrasi. Nah, ini sudah keluar, cairannya juga sudah berkurang, ya. Nah, kalau kita lihat dia nonjol begini nih. Ini ada saraf, neken ke belakang, ya. Ini yang bikin nyeri, sensasinya luar biasa, ya. Sensasi-sensasinya ini kalau lumbal pasti ke arah kaki, ya. Ke arah kaki, ke arah bokong ya, yang paling banyak di lumbal ya, tapi Ibu tadi di cervical, dia jadi vertigo ya. Nah, ini ada lagi namanya spondylolithesis ya. Spondylolithesis itu apabila tulang yang depan maju ke depan, yang belakang dia mundur sini ya. Jadi agak ke depan begini nih. Jadi posisinya tidak rata ya. Jadi dia posisinya tidak lurus begini, mestinya kan tulang itu lurus dia ke depan ya. Ada lagi spondylosis. Nah, spondylosis degeneratif ya, menurunnya fungsi dari si diskus ini, si bantalan ini ya. Sehingga dia menyempit akhirnya terjadilah degeneratif ya, nanti kapur jadi osteofit ya. Nah, inilah akan menekan lama-lama. Ada lagi karena neoplasma itu massa ya, atau tumor ya, atau lain-lainnya lah. Dia menekan ya, atau juga bisa TB tulang, kadang-kadang dia juga menekan aksesnya ya. Nah, faktor resikonya adalah usia, trauma, ya, pekerjaan, jenis kelamin ya, laki-laki lebih banyak karena suka angkat berat ya. Pekerjaan yang berat-berat ya, terutama ya.
trauma ya kalau jatuh ya, usia tua memang kadang-kadang lebih rentan ya karena sudah banyak degeneratif ya. Nah, gambaran klinisnya bisa nyeri radikuler, nyerinya tuh menyebar ya, isialgia ya. Terus nyerinya bersifat tajam, kadang-kadang tersasa sensasi terbakar ya, berdenyut menjalar sampai ke lutut ya, nyeri sesuai dengan dermatan tubuh. Jadi suhu tubuh dia menyesuaikan dengan suhu tubuh. Gangguan miksi, gangguan kencing ya, gangguan apa tuh saluran kencing ya. Nah, gangguan defekasi, gangguan apa itu namanya BAB ya, gangguan BAB. Terus juga bisa disfungsi seksual ya, karena dia kejepit ya arahnya ke sana. Ada ya orang yang kejepit disfungsi seksualnya keganggu ya. Nah, kita gimana cara menegakkan diagnosanya? Nah, kita akan bertanya kepada pasien ya. Biasanya pertanyaan itu kita nanya, Bu, kapan atau Bapak kapan nyerinya terjadi? Ya, kayak tadi pasien baru 2 sudah 2 tahun hilang timbul, coba bayangkan 2 tahun hilang timbul nyerinya. Ya, hilang timbul ya. Nyerinya hilang timbul sampai sekarang. Jadi dia tadi yang satunya bagian pinggang sama bokong sama sisi medial sebelah medial malleolus sebelah kiri ya kalau nggak salah. Yang satunya lagi sama dia tapi dia bagian Achillesnya, pinggang dan Achilles. Pas saya cek tadi ternyata panjang sebelah ya. Yang kiri pendek, yang kanan panjang. Nah, itu akhirnya menumpuk. Ternyata memang benar. Nah, pas saya tanya kapan nyerinya, sudah 2 tahun hilang timbul, apalagi pas katanya capek ya, pas banyak berjalan, oh berarti ada posisi yang salah nih. Frekuensinya berapa? Saya tanya tadi itu, misalnya sehari 3 kali atau apa? Oh, karena capek aja, karena sering berdiri ya, lebih berasa atau ngangkat. Nah, lokasinya di mana ya? Ditunjukkan di pinggang sama di yang satunya yang cowok di bagian pinggang sama medial malleolus sebelah kiri. Nah, yang ibunya tadi pinggang sebelah pinggang dan kaki sebelah kiri juga, tapi bagian Achillesnya ya. Nah, kualitasnya bagaimana? Lumayan katanya kalau lagi pegel menjalar sampai 8 kalau nyerinya, skala nyerinya ya. Nah, penjalanan nyerinya kemana? Kadang dari bokong ke bawah ya. Kalau ibunya tadi dari Achilles terasa ke betis yang menjalarnya. Nah, terus apa aktivitas yang memprovokasi ya? Capek tadi, yang angkat berat dia tadi. Nah, terus pekerjaannya apa? Saya tanya tadi, ada riwayat trauma atau jatuh atau enggak. Nah, akhirnya ketahuan dari situ ya. Nah, tapi kita bisa melakukan tes-tes yang lain untuk kita menegakkan diagnosa sebelum kita intervensi. Nah, kalau memang kita pengen lebih panjang bisa, tapi kalau kita sudah tahu ya kayak saya kan sudah biasa ya. Oh, udah tahu nih selanya di sini bermasalahnya. Jadi sudah langsung saya tebak, ini pasti panjang sebelah. Nah, benar panjang sebelah, karena dia menekan sebelah. Ya. Sudah posisinya masuk ke dalam, L5, S1-nya ke dalam. Ya. Nah, kita bisa cek dengan range of motion, ya, Lasik, ya, itu yang tes-tesnya cross Lasik, ya, Kernaik, ya, ankle jerk, knee jerk, ya. Nah, ini bisa, ya, knee jerk juga bisa. Nah, di sini adalah pemeriksaan sensorik, ya, bisa juga kita gunakan tajam tumpul ya, dia ngerasa nggak, kalau dia tadi kan bagian lumbal ya, L5 S1. Nah, kita rasakan di bagian arah-arah telapak kaki ya, arah-arah fibula, tibia ya, bisa kita cek ya, atau kita cek dengan Achillesnya tadi, tes refleksnya ya, bisa juga ya, tapi tadi saya nggak kerjakan karena pasien banyak, tapi saya sudah tahu arahnya ya. Nah, ini tes-tes kita untuk refleksnya. Kalau kita lumbal nih biasanya di patella bawahnya ya, tendonnya ya, tendon teres tibia, ada tendon di situ ya, atau di bagian Achilles belakang ya, di dekat ankle itu. Nah, kalau dia ada reaksi diketok twing ya, diketok twing ya. Nah, itu berarti bagus ya. Nah, atau tes provokasinya kita suruh ruku, kita suruh ekstensi, kita suruh ke belakang, kita suruh ke lateral, ke samping ya, kita suruh ke rotasi, ke putaran ya. Tapi tadi saya nggak lakukan, hanya saya cek langsung posisi-posisinya yang salah ya, langsung saya lihat bodinya, langsung tengkurap ya.
Nah, ada lagi tes yang lain ya kita bisa gunakan ya, tes lasek ya namanya ya. Nah, tes lasek ini bisa kita angkat kakinya ya mendekati 70 derajat ya. Nah, kalau dia merasakan nyeri menjalar sampai ke bokong berarti itu positif biasanya ya, positif ada HNP ya. Ada lagi kontranya ya, kontranya crossnya. Jadi kita angkat sebelah kanan yang berasa sebelah kiri sama 70 derajat. Kalau dia merasakan nyeri berarti posisinya yang ada kemungkinan HNP ya. Nah, ada lagi Patrick ya. Patrick ini kita pegang sendi panggul sebelah kanan, kita tekan lutut sebelah kirinya ya. Terus kakinya ditekuk. Nah, kalau misalnya dia merasakan nyeri ya, kemungkinan di panggulnya ada masalah ya, atau bagian anterior iliac soab di depan ya, itu ya masalahnya ya. Nah, ada lagi kontra Patrick ya. Jadi kita balik ya kakinya ya. Kita pegang pinggulnya, lututnya kita tekan ke dalam ya, ke sisi aduksi ya, ke dalam ya. Nah, itu kalau nyeri sama ya, bagian glutealnya bisa, bagian pinggulnya bermasalah ya. Nah, ada lagi tes falsafa dan Naviger. Nah, Naviger ini kalau kita misalnya kita narik napas, kita tekan, kita kembungkan ya. Nah, dia nyeri ke bagian punggung. Nah, itu berarti positif ada masalah juga di saraf belakang. Atau kita dia tekan di pada jungularnya ya, di sini ya. Terus pasiennya mengejan ya. Kalau dia nyebar juga ke belakang, biasanya ada juga permasalahan di punggung ya. Nah, ada juga Kernek dan Budinsky. Ini hampir sama untuk pinggang ya. Jadi kita tekuk kakinya, terus kita luruskan. Nah, kalau dia nyeri ya, pas saat diluruskan kemungkinan ada HNP. Atau Budinsky. Jadi kita angkat kepalanya, kakinya nekuk langsung. Nah, banyak pasien tuh dia pas mau di saat dia selonjoran dia nggak bisa ya. Kenapa? Karena ada kejepit. Nah, kemarin ada pasien saya tuh dia selonjoran nggak bisa. Nanti coba kita buka YouTube ya, sambil nunggu waktu bisa kita buka YouTube. Nanti saya bukain YouTube dari sini. Mudah-mudahan bisa ya. Saya belum pernah nyobanya. Nah, diagnosanya diagnosa penunjangnya bisa kita X-ray, bisa meliogram, MRI ya, elektromiografi ya. X-ray itu ronsen, meliogram itu kita kontras biasanya. MRI itu kita lihat masuk ke ruang kapsul ya. Elektromiografi ini untuk melihat nervusnya, konduksinya ya. Nah, kita bisa menggunakan terapi. Kalau saya tadi sudah gunakan terapinya, pertama saya adjust, saya benerin posisi yang salah. Ya, yang pinggulnya salah, ya dibenerin, diluruskan. Baru tadi saya tense ya, supaya mengurangi nyeri kalau ada nyeri ya. Nah, bisa kita gunakan kompres hangat atau dingin, bisa juga pakai elektrik stimulasi ya, bisa pakai TENS, ultrasound atau latihan dan modifikasi gaya hidup. Tapi yang penting dibenerin dulu posisinya ya. Kalau belum dibenerin posisinya, di TENS saja biasanya kadang-kadang belum kena banget ya, posisinya dibenerkan dulu. Nah, ini ada herbal yang bisa kita gunakan ya, boleh dicatat, disiapkan pena dan kertas ya. Nanti baru kita lihat video-video. Mudah-mudahan internetnya nggak lemot lagi ya. Nah, nah ya kita gunakan kencur ya. Ini efeknya sebagai analgesik dan antiinflamasi. Buah jamblang sama antiinflamasi, antioksidan. Buah kemukus ya, analgesik. Daun sambung ya, analgesik juga. Ada gambarnya, kalau nggak di searching di Google ya ada. Nah, kita gunakan kencur 1 jari, buah jamblang kering 7 biji, buah kemukus kering 7 biji, daun sembung ya, ini sembung ya, bukan sambungnya mah, daun sembung salah ya, daun sembung ini ya, 1/4 genggam ya, kunyit 1 jari ya. Nah, cara penyajiannya dibersihkan lalu digeprek, rebus dengan air 1 liter, mendidih lalu kecilkan api, masukkan bahan-bahan tadi sampai 600 ml ya.
Lalu kita sediakan minum ya disaring ya 3 kali 200 ml per hari ya. Dia akan mengurangi nyeri ya. Nah, kita bisa juga dengan pencegahan, maksudnya itu dengan edukasi ya, bisa olahraga secara teratur untuk mempertahankan kemampuan otot supaya ototnya tidak mengecil, ototnya kuat ya. Tapi kalau kita ada HINP jangan berlari ya. Ini seperti berlari jangan berlari dulu lah. Ini nggak usah diambil ya. Berenang boleh ya, berenang, sepeda boleh ya. Bersepeda dan berenang ya disarankan ya. Nah, ini hindarin mengangkat barang yang berat ya. Cara ngangkat berat beban tadi yang benar tadi lurus, kita jongkok dikit ya. Tidur di tempat yang datar dan keras. Kalau bisa jangan yang melewat, jangan yang melesek ya. Hindari olahraga yang menimbulkan trauma seperti lari tadi, ini salah nih ya. Mestinya bersepeda ya. Nah, terus kurangi berat badan kalau kita gemuk karena kan beban ya. Terus jaga postur tubuh baik duduk dan berdiri. Nah, seperti ini ya. Duduk kita jangan terlalu bongkok ya. Duduk kita jangan terlalu santai ya. Ini ada gambarnya ya. Duduk kita tuh tegap ya. Terus berdiri juga jangan condong ke depan, condong ke belakang ya, bongkok ya. Yang ada tuh bagusnya lurus ya, seperti gambar ya. Nah, kita share video ya. Coba saya share video. Bisa nggak ya? Video. Kalau kita buka YouTube bisa ya, Mas? Langsung ya. Coba ya. Rumah sehat. Sebenarnya yang lain juga bisa lihat sebenarnya. Ya. Nah, kayak ini coba kita share. Oh, bisa ya. Nah, ini ya. Kebuka nggak, Mas? Ya. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Nah, ini kan dia mau ruku aja susah ya. Kan nggak bisa selonjor ya katanya. Selonjor pun dia susah. Nggak bisa selonjor tuh gimana maksudnya? Nah, dia nekuk. Atau gimana? Ya. Cuman saya lupa tes yang ketiga kali untuk selonjor. Itu nggak bisa full dilusin. Nah, ini pertama datang ya. Terus kedua datang sama juga, masih segitu. Ya. Begitu ya. Selonjor juga masih nggak bisa. Ya. Masih nekuk, tapi sudah agak mending dibandingkan yang sebelum pertama tadi ya. Udah bisa ya. Udah bisa tapi nggak bisa lama. Nah, tapi yang ketiga, wah sudah bagus banget. Ini yang ketiga, cuman saya lupa ngetes selonjornya. Oh, bisa ya. Nah, ini udah nekuk banget. Sudah nekuk ya. Udah bagus banget ya. Nah, ada lagi. Baik, Iwan, jadi Anda bisa melihatnya di akun YouTube-nya Pak Alfian ya. Iya. RM Alfian MSI. Dalam benar. kurung Herbal Medik UI. Benar. Ya, banyak kok di situ, dibuka aja. Ini pasien-pasien yang sudah datang ke tempat Pak Alfian begitu, kemudian Pak Alfian memvideokan mereka ya. Ya, saya minta izin ke mereka kita untuk video ya supaya jadi dakwah. Ya, alhamdulillah rata-rata pasien sih nggak ada masalah ya. Untuk Alfian yang nyeri nyeri pada pinggang yang tadi Pak Alfian sampaikan, NFP ini berapa kali pengobatan Pak Alfian? Tergantung kendalanya ya. Kalau misalnya dia memang parah ya memang harus berkali ya. Tapi rata-rata sih 3 kali sudah ada perubahan. Nah, kayak ini kan pas kita benerin teriak-teriak banget. Ini ibunya memvideokan, ngasih ke saya yang pertama. Nah, ini sampai kesakitan banget ya. Nah, sampai mukanya tuh meringis ya. Ya. Nah, setelah kita benerin itu sudah bisa ruku ya. Nah, terus yang kedua datang itu, nah nggak begitu teriak-teriak. Tadi kan teriak-teriak sampai meringis ya. Iya. Yang kedua ya. Jauh nih, Bu. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa kali ya, tapi kita nanti lihat perkembangan setiap dia terapi ya. Ini setiap terapi untuk nyeri pada pinggang ini butuh berapa lama Pak Alfian? Pertama di pemanasan dulu ya, pemanasan baru saya benerin sekitar 10-15 menit lah ya. Setelah itu pendinginan lagi ya, kalau kita perlu yang lain. Nah, ini kayak ini juga Habib Toha ya. Nah, ini juga miring-miring nih. Sakit ya, Bib? Nah, ini miring-miring dia. Kita lihat nanti. Ini
kelihatan banget ini ngilunya nih Pak Oh, Alfian. ngilu banget ini. Ya kita Ini aja yang ngelihat namanya, ngilu. Ya, ya, ini anaknya pelan-pelan Habib aja. Ali almarhum ya. Dia Itu. bisa maksimum aja. Segitu dulu boleh. Ya Nah, apa? itu Pelan-pelan kita dia juga hitung. sampai Kita hitung. ngilu-ngilu banget ya, sampai kita ganjel dulu bantal ya. Nah, Dorong dulu. setelah itu kita nggak ganjel lagi, udah sudah bisa jalan nih ya. Ya, Udah tapi nggak bagus ya. sesakit tadi ya. Oke. Oke, 3 hari insya Allah. Nah, ini yang kedua kali datang. Boleh. Ya, Oh, ini kedua ini udah lancar. Iya, lancar ini kedua kali datang. Heeh. Itu. Jadi ya memang kita bertahap ya. Heeh. Tapi ya makanya tadi sebenarnya kita cek dulu posisinya yang benar, mana masalahnya. Nah, terus baru kita ya menegakkan diagnosa dulu ya. Setelah menegakkan diagnosa, baru kita intervensi apa yang perlu diintervensi ya. Nah, mudah-mudahan sih ya cepat ya. Kita berharap cepat. Kalau saya benerin semua ya, walaupun dia ada kendala tangan kayak kemarin tuh ada pasien pinggangnya sakit. Nah, tetapi tangannya juga sakit ya, bahunya ya, shouldernya sakit ya. Dia nggak bisa ngangkat ya. Heeh. Ya frozen shoulder lah karena sudah terbatas banget ya. Bukan impeachment. Kalau impeachment tuh dia masih bisa cuman ya tertahan ya gitu ya. Nah, itu sudah kaku banget sampai dia kalau mau begini dia ngikut badannya ya. Udah Jadi lengket begitu ya Pak udah Alfian. lengket ya, udah lengket ya. Nah, itu sekalian saya benerin ya. Jadi satu kesatuan langsung dibenerin juga ya. Jadi tulang itu nggak bisa kita cuma benerin servikalnya, torakalnya, lumbal ya, sakrum. Jadi semuanya harus kita benerin dari atas ke bawah karena susunan tulang belakang itu kan panjang ya. Iya. Kayak tadi gambarnya ya. Nah, kalau misalnya satu doang dibenerin, atasnya juga masih kena masalah biasanya kan. Itu. Jadi ya harus semuanya. Itu. Nah, waktu Kang Fajar kan miring ya posturnya. Nah, miring postur itu ya karena posisi pinggulnya masalah ya. Nah, kita tinggal puter aja. Tapi alhamdulillah sekarang Fajar sudah sehat Pak Alfian. Iyalah, kemarin aja kata Mas Rizal, gitu doang katanya. Ya gitu doang, tapi sekolahnya lama ya. Iya. Baik ikhwan dan akhwat, kami mengundang Anda untuk iya betul, kami juga mengundang ikhwan dan akhwat ya untuk bergabung di 0218451512 untuk interaktif dan WhatsApp di 081111999720 dengan tema hernia nucleus pulposus begitu ya. Ini bahasa Latinnya ya? Ya bahasa ini ya, apa bahasa medis. Panjangan HNP ya, bahasa medis ya. Hernia itu kan keluar ya, disnya itu keluar maksudnya itu ya, nukleusnya. Baik. Nah Pak Alfian, kalau orang yang ketika sholat saya pernah melihat dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, hanya bisa sholat di atas bangku, ini penyebabnya kenapa Pak Alfian? Rata-rata ya bisa pinggang, bisa lutut ya. Ya kita lihat dulu, kalau dia masih bisa jalan ya, lututnya nggak apa-apa, berarti pinggangnya bermasalah kemungkinan besar ya. Jadi pas ruku dia nggak kuat atau berdiri nggak kuat ya. Kalau orang duduk tuh berarti berdirinya nggak kuat. Nah, berdiri itu yang nopang kalau nggak ankle, lutut, pinggang kan. Nah, tapi kalau dia berjalan masih kuat, masih apa, lututnya tidak ada, misalnya dia agak pincang, lututnya nggak masalah, ya kemungkinan pinggangnya ya. Nanti kita tes lagi lutut atau itu ya, makanya ada kita bertanya ke pasien itu kan untuk menegakkan diagnosa keluhan nyerinya di mana gitu kan. Nah, terus setelah ketahuan di mana nyerinya, ya kita coba tes tadi ya. Nah, kita lakukan untuk pemeriksaan fisiknya. Oh di sini, oh di sini, oh di sini gitu. Nah, lutut yang kemarin kita cek OA kemarin kan ada pemeriksaan sendiri kan, OA kemarin kan, yang minggu lalu kan osteoartritis ya. Nah, itu ada teknik sendiri lagi, beda lagi dengan teknik pemeriksaan untuk yang HNP ya. Banyak sih kayak frozen shoulder tuh ada lagi pemeriksaannya ya, macam-macam ya. Pemeriksaan ya, paru-paru juga ya, beda-beda pemeriksaannya ya. Orang stroke juga beda, kita lihatnya oh dia sebelah, hemiparese ya sebelah,
dia matinya. Ya udahlah, kemungkinan stroke gitu ya. Tinggal kita lihat hemoragik atau non hemoragik ya. Itu. Baik. Baik Pak Alfian, kita jeda sejenak dulu Pak Alfian ya. Oke, siap. Sembari menunggu atensi dari para pendengar Radio Silaturahim. Ikhwan dan akhwat, tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anda bisa bergabung dan bertanya kepada beliau di 0218451512, SMS di nomor WhatsApp 081119999720 atau nomor HP beliau di 081383262040. Demikian ya para pendengar, tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami. Pulih Pak, 100% Pak.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian dengan dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Nah, tema kita di hari ini tentang masalah saraf kejepit, ikhwan dan akhwat. Jadi bagi Anda yang memiliki permasalahan tentang saraf kejepit, baik itu yang ada di pinggang, utamanya di pinggang Pak Alfian ya, untuk Ya, saraf kebanyakan kejepit. di pinggang, Kebanyakan di pinggang. Anda mungkin bisa bergabung dan memberikan pertanyaannya kepada beliau, yang nanti pertanyaan dari Anda ini banyak didengar oleh pendengar Radio Silaturahim yang lain. Baik, ada Ibu Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya sekarang 46 tahun. 6, oke. Berat badan 60 kg. Oke. Tinggi badan? Tinggi badan tidak disebutkan. Bagian belakang perut kalau saya berdiri lama sakit. Oke. Kalau kecapean juga nggak kuat. Bila dibawa ruku berasa nggak enak. Penyebabnya apa? Oh iya, posisi Monggo. itu udah jelas. Kemungkinan hiperlordosis itu, kemungkinan terlalu ke depan ya. Jadi punggungnya itu terlalu ke depan. Jadi condong ke depan. Seperti gambar tadi itu ada nggak ya? Sebentar, coba saya lihat. Nah, seperti gambar yang nomor 2 di bawah ini ya. Terlalu dia condong ke depan, perutnya itu ke depan. Ya, kemungkinan hiperlordosis ya. Itu karena posisi yang salah kemungkinan ya. Atau beban berat badannya 65 tadi, saya nggak tahu tinggi badannya ya. Kemungkinan besar ya. Jadi dia tuh terlalu condong ke depan. Jadi terlalu ke depan begitu Mas. Jadi perutnya tuh ke depan. Nah, itu yang bikin dia neken saraf biasanya. Makanya berdiri dia nggak kuat, ruku nggak kuat ya. Dia masuk ke dalam. Jadi tulang tuh mestinya tadi lurus, dia masuk ke dalam. Biasanya begitu sih. Ini penyebabnya kenapa, Pak? Bisa karena posisi dia berat badan, bisa dia karena pernah jatuh atau salah posisi ya. Atau kasurnya tadi terlalu empuk ya, jadi dia masuk ke dalam ya. Jadi karena posisi, kalau menurut saya udah jelas itu ya, kelihatan kok, pasti kelihatan ya. Kemungkinan besar hiperlordosis ya, gitu. Baik, untuk terapinya seperti apa nanti? Ya kita benerin. Kalau posisi udah dibenerin, masa di doa-doa nggak kena lah ya, itu ya. Doa benar, kita harus wajib berdoa, tapi ikhtiar dulu ya, itu ya, karena posisinya salah ya. Doa itu kalau kita nggak ikhtiar nggak bisa ya, maksudnya bukan doa-doa yang itu ya. Jampi-jampi nggak bisa lah. Baik, terima kasih Ibu Pur, semoga terjawab ya. Ada pertanyaan kembali dari, tidak disebutkan namanya, kita sebut saja sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saraf kejepit atau hernia sama atau tidak? Nah, ini kan memang agak rancu nih Pak Alfian. Sama. Hernia itu kan keluar, hernia yang mana? Kalau hernia nucleus purpose ya sama dengan saraf kejepit, tapi kalau dia bilang hernia doang, bisa aja hernia yang di ingualis, yang di selangkangan yang nonjol ya. Turun bro kata orang tuh ya, kalau bahasa medisnya. Nah, itu hernia juga. Tapi ususnya yang turun ya, ke buah zakar, ke ingualis ya, itu hernia juga. Kalau dia bilang hernia nucleus purposus, nah itu berarti saraf kejepit ya. Itu dia bilang hernia apa? Hernia karena hernia itu keluar. Intinya tuh namanya hernia itu keluar. Ya. Orang wasir kan hernia juga, nonjol kan wasirnya. Itu. Kalau ke tempat Pak Alfian, hernia bisa diobati? Hernia yang mana? Hernia yang bukan yang saraf kejepit. Hernia yang turun ususnya. Iya, yang turun bro. Kalau dia masih kecil, bisa kita edukasi, kita pijit, kita urut, terus dia menggunakan celana dalam untuk menahan. Nanti kita kasih herbal, mudah-mudahan bisa. Kalau kecil yang menutup ya, tapi kalau dia sudah besar terpaksa operasi ya. Gitu. Karena sakit dia nanti
Iya, kejepit kan khususnya iya. gitu. Nah itu juga sama kalau ngangkat-ngangkat berat, dia naik turun tangga, ngejen, nah itu juga dia keluar ya. Jadi dia harus menghindari yang berat-berat ya itu. Baik Pak Alfian, ini pertanyaan yang sama dari pendengar kita Ibu hamba Allah ini. Apakah hernia hanya terjadi pada pria saja atau untuk perempuan pun bisa terjadi juga? Hernia mana nih? Nah, mungkin Hernia Nikas hernia Pulpus yang dimaksud dengan itu kali. yang Hernia gede. bukan Nah, gitu. bukan saraf kejepit. Oh bisa, ada pasien saya maaf ya, Iya. dia sampai ke vaginanya, ada juga Hmm. yang perempuan ya, Allah. Oke. karena kan dia kendor ya, ligamennya tuh Hmm. ada yang robek ya, penahannya itu robek ya, turun ke bawah ya, setelah dia istirahat dia akan naik lagi ya. Hmm. Ada juga waktu bayi, waktu kecil karena belum sempurna ya, biasanya kita lihat perkembangannya 2 tahun, 3 tahun. Kalau nutup, alhamdulillah tidak perlu operasi ya. Hmm. Nah itu karena belum sempurna ya. Itu. Jadi hernia yang dikatakan tadi ya bisa wanita, bisa laki-laki. Sama HNP juga bisa wanita, bisa laki-laki Hmm. ya. Karena posisinya salah ya itu. Hmm. Untuk pria dan wanita, mana yang paling besar resiko terkena HNP ini? Pria atau wanita? Kebanyakan sih laki-laki karena aktivitas ya. Tapi sekarang kan juga wanita sekarang sudah banyak yang keluar ya, yang kerja Hmm. ya. Iya. Apalagi kadang-kadang juga di rumah dia banyak banget kerjaannya ya, akhirnya juga bisa kena ya. Tapi ya kalau saya lihat sih banyak laki-laki ya persentasenya. Tapi kalau sudah umur, nah baru mulai banyak wanita kalau di sini ya di klinik ya. Jadi kalau umur-umur dari 40 tahun ke bawah lah ya, itu banyak laki-laki. Tapi 40 tahun ke atas, 45 ke atas lah ya, banyak wanita ya. Itu kalau di survei di klinik ya itu. Hmm. Baik Pak Alfian, masih dari pendengar yang sama juga ingin bertanya tentang masalah forlaps. Bagaimana dengan forlaps pada perempuan Pak Alfian? Apakah forlaps ini turun peranakan? Kalau tidak salah Prolap, demikian. For prolap, iya. prolap, prolap. Prolap itu di disbulging, yang tadi gambarnya nih Mas, disbulging ya. Oke. Nah, dia menekan ya. Tapi Jadi untuk bukan HNP, hernia nucleus pulpus ya. Nah, ini ya, dia nonjol ya. Ini Mas. hmm, Nah, ini dis tulang belakang. ya. Nonjol neken ya. Neken saraf ke belakang. Itu namanya prolaps ya. Itu. Tadi yang ditanyanya tadi apa? Forlaps pada anak Prolaps. perempuan. Prolaps. Apa ya? Prolaps sekali. Iya. Hernia tadi, Hmm. maksudnya HNP tadi, Hmm. ya. Ya kalau itu kan prolaps itu kan bisa aja terjadi eh, ya karena beban yang berat, ya, atau posisinya yang skoliosis bisa juga, ya, atau kifosis atau lordosis tadi. Ya anak perempuan ya bisa juga terjadi. Malah pasien saya yang banyak skoliosis itu perempuan malah paling banyak ya dibandingkan laki-laki ya, apalagi saat dia setelah menstruasi ya. Banyak banget ya yang kemarin tuh ada 17 derajat, dia sudah ronsen lagi sudah 3 derajat ya, alhamdulillah udah turun derajatnya ya. Cuman harus edukasi juga posisi duduknya ya, posturnya harus dibenarkan. Karena kalau dia sudah posturnya udah bengkok begini ya, Hmm. kita benerin, kita lurusin. Nanti dia balik lagi begini ya, tetap bengkok lagi ya. Hmm. Jadi dia harus tegap, lurus ya. Kalau misalnya posisinya terlalu bongkok, bisa sekali busuk di dada ya itu. Jadi posisinya memang harus dibenarkan. Hmm. Posturnya ya diperbaiki. Baik Pak Alfian, terima kasih. Ada Bapak Ab- Abidin Apit, ya, kalau tidak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lutut sakit tak bisa diluruskan dan mau berdiri pun sakit banget. Ini apa penyebabnya dan bagaimana penanganan serta obatnya? Laki-laki. Kalau dari nama yang ada di tab Rasil sepertinya laki-laki. Tapi Oke, untuk kasus ini tidak laki-laki. disebutkan.
Ya bisa juga asam urat. Kalau asam urat dia purinnya mengendap di sendi, dia nggak bisa diluruskan, sakit ya. Ya. Bisa juga OA, osteoartritis ya, degeneratif tulang tulang sendinya ya. Jadi kartilagonya sudah hilang, bantalannya sudah hilang, akhirnya kegesek-gesek. Nah pas dia lurusin nggak bisa lagi karena nyempit. Jadi sendinya tuh sudah merapat, kayak kita engsel pintu nih. Kalau renggang kan enak buka pintu. Nah kalau dia sudah ngerapat kan susah. Iya. Untuk diluruskan, untuk dibengkokkan agak susah. Nah bisa karena itu juga. Jadi antara dua, kalau purinnya banyak juga dia akan susah bentuknya, sakit, nyeri juga. Tapi karena OA juga bisa. Jadi dia sendinya mestinya renggang begini, dia sudah nempel. Apalagi bantalnya sudah habis ya, kegesek-gesek, sudah kapur semua, bentuknya sudah reges-reges. Nah itu tambah sakit ya. Nah kalau bebannya berat, turunkan berat badan dulu ya, baru kita benerin posisi, kita renggangkan ya. Tapi kalau sudah grade 3, grade 4 agak susah karena sudah habis banget dia tuh ya, tulang ketemu tulang gitu. Baik. Oke. Oke. Terima kasih Pak Alfian. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya ada Pak Dindin di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 3 hari yang lalu mertua saya jatuh dan pergelangan tangannya keseleo. Sudah diurut sampai 2 kali, tapi sekarang kondisi tangannya malah bengkak dan menghitam. Ya pasti bengkak, hematom kan, Sudah inflamasi. dikasih kencur untuk pengobatan. Nah, Kompres es. cara pengobatan yang baik bagaimana Pak, dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Ya, yang pertama kalau mau menegakkan diagnosa pastinya ya ronsen ya, ada nggak patah, ada nggak dislokasi ya. Nah, bengkak itu ya pasti proses inflamasi karena dia kebentur, karena dia posisinya ketarik ya, bisa juga ligamennya juga ada ruptur, bisa juga ya. Hematom pasti hitam karena dia sudah kebentur ya, posisinya pembuluh pecah ya. Nah, cara yang baik adalah kompres es kalau bengkak ya. Kalau bengkak itu kompres es 15 menit, nggak boleh lebih. Nah, tapi harus dilapisin kain ya, dilapisin kain, jangan langsung es batu dari kulkas, plastik, lengket nanti dia ke kulitnya ya. Jadi dipakein kain dulu ya untuk bengkaknya, mengurangi bengkak. Nah, kalau dia lagi bengkak, dipijit kuat ya bisa hematom tadi ya, darahnya beku ya, bisa gunakan obat-obat yang anti koagulan bisa, atau dilintah ya. Kalau hematomnya tuh terlalu banyak kita lintah, dia akan birunya hilang ya. Tapi kita lihat dulu posisi engkelnya tadi, ya, engkel tangan tadi kan. Nah, dia ada salah posisi, dislokasi atau ada patah ya. Kita lihat dulu ya, kita cek dulu ya. Nah, kita tekuk begini ya, fleksi ekstensi, terus kita tarik, kita lihat dulu lah. Kan posisinya kita kelihatan tuh kalau dia memang dislokasi, bisa dia turun ke bawah atau ke kanan atau ke kiri. Kalau dia patah, biasanya kan ada tonjolan ya. Ada tonjolan yang tidak jelas ya, maksudnya ya. Nah, itu kita lihat dulu ya. Tapi kalau untuk ngurangin bengkak dengan es, ya kompres es ya. Kalau untuk hematom biru-birunya, kasih obat-obat yang banyak kok sekarang ya. Boleh nggak nih nyebutkan merek nih? Silakan. Ya, pakai bioplacenton boleh kalau nggak ada luka ya. Itu ya nanti akan berkurang ya. Atau binahong boleh juga ya, dilumpat-lumpatkan pakai binahong ya. Kalau kencur tadi kan cuma untuk menghilangkan nyeri, tapi kalau dia misalnya masih bengkak ya tetap kita gunakan es ya. Itu penanganan pertama itu ya. Baik. Sudah Pak Alfian? Sudah. Sudah. Saya masih menunggu Kak. Baik, lanjut ke, oh ya, saya ingin bertanya tentang kencur Pak Alfian ini boleh dimakan mentah ya? Artinya ada yang mengatakan bahwa kencur itu bisa menghilangkan panas dalam. Kencur itu sebagai ekspektorat kalau untuk kita kunyah ya, makanya orang batuk dikasih kencur itu enak, lega pernapasannya. Nah, sifatnya sebagai antiinflamasi ya, terus sifatnya lagi sebagai analgesik ya, mengurangi nyeri, sebagai antioksidan, sebagai untuk
ekspektoran ya. Nah, Mm-mm. itu bagus sih sebenarnya melegakan pernapasan kencur tuh. Kalau Tapi dia anak-anak sebagai inflamasi kalau anak-anak yang batuk bagaimana cara memberikan kencur ke anak-anak nih Pak Alfian? Lebih baik direbus airnya di. iya, kalau anak-anak bagusnya direbus kasih madu. Kalau anak-anak kan susah ya Mm-mm. direbus dikeprok kasih madu ya. Hmm. Lebih aman, maksudnya dia mau minumnya ya Mm-mm. gitu. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya berusia 70 tahun Pak Alfian, 70 tahun. mempunyai penyakit lambung dan saraf kejepit. Sering tidak bisa tidur nyenyak dan setengah tidur. Sering pernah berkonsultasi ke dokter tapi belum bisa nyenyak. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, kalau saraf kejepit ya solusinya memang harus dibenarkan ya. Tapi kalau dia makan obat anti nyeri, obat medis ya lambungnya kena. Apalagi tadi sudah ada lambung ya. Jadi nyeri untuk dari pinggangnya sudah nggak nyaman, terus dikasih obat lagi tambah nggak nyaman lambungnya. Jadi tambah perih double-double ya. Kalau lambungnya kena kan dia keringat dingin, mual ya, nggak nyaman ya. Apalagi pinggangnya udah nggak nyaman ya. Pasti akan sulit tidur, stres kan, asam lambungnya naik lagi. Jadi ya harus cari titik penyelesaiannya, penyebabnya apa ya. Nah, sudah ketahuan tadi penyebabnya kejepit, ya harus dibenarkan posisinya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu parah ya, sampai yang tadi bukan yang dia tahapnya sudah disnya sampai keluar banget ya, yang grade keempat ya. Nah, tapi kalau dia lambung ya kita nanti kasih herbal-herbal yang memang tidak mengganggu lambung ya. Kan herbal itu aman sih di lambung selama ini. Nah, cuman kalau memang obat antiinflamasi non steroid suka ke lambung memang efek sampingnya Mm-mm. ya itu. Jadi ya harus diperhatikan lambungnya juga. Jadi dua masalah ya. Iya. Pertama saraf kejepitnya, lambung juga kita harus perhatikan ya. Intinya itu ya. Mm-mm. Kalau saya sih intinya benerin dulu karena sakitnya itu nggak nyaman dia mau tidur mau bergerak ya, mau aktivitas ya itu. Jadi stres, asam lambung pasti naik kalau stres. Iya. Baik. Kemudian dari Ibu Dina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haris, saya Waalaikumsalam. sudah 2 tahun maksud saya telapak kaki kebas. Jadi memang tidak kuat untuk jalan jauh. 10 meter sudah minta duduk. Dua-duanya. Iya, tidak disebutkan. Mohon maaf. Apakah Nah, ini gejala saraf kejepit? kebas kalau dua-dua kadang-kadang bukan karena saraf kejepit, bisa juga gula ya atau sumbatan ya atau varises ya. Tapi kalau saraf kejepit itu biasanya dia sebelah ya, menjalannya sebelah kebanyakan ya. Tapi bisa juga dua-dua kalau sudah parah banget ya. Nah, coba cek dulu lab ya gulanya, kolesterolnya apakah ada. Takutnya bukan dari saraf kejepit, dari gula. Gula tuh bikin baal ya. Hmm, Kadang orang kalau gula sudah tinggi, pakai sendal pun nggak berasa dia, iya. ya sering lepas ya, nggak berasa karena tebal, karena karamel itu numpuk di kaki, ya aliran darah itu tidak ke kaki ya, kan darah Hmm, itu bawa suhu ya, bawa nutrisi sehingga saraf-saraf kita itu aman, jadi terasa ya. Nah kalau dia tidak ngalir ke sana ya saraf-saraf kita bisa mati ya, makanya kalau orang gula itu kan saraf tepinya suka kena ya, sampai biru, sampai hitam hmm, ya, hmm. sampai baal, kesemutan dulu baal ya, itu. Oke? Baik. Oke, Pak Alfian, terima kasih banyak. Ada Ibu Arzienti Ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang masalah saraf kejepit nih Pak Alfian, dan lutut saya sakit. Kemudian stroke ringan mungkin ya. Kalau berobat ke tempat Pak Alfian, daftar dulu atau bagaimana? Saya dari Ciputat. Oke, kalau pasien-pasien sekarang
appointment semua ya, jadi WA ke saya, jadi nggak numpuk kayak tadi kan pasien saya 8 pagi-pagi saya setting dari jam setengah 7 ya, karena saya mau siaran jam 10 ya, tadi juga telat akhirnya ya. Nah, nanti siang ada 5 orang lagi ya. Nah, harus janjian jadi lebih enaknya. Jadi saya setting tuh biar nggak numpuk di rumah, di klinik tuh nggak numpuk ya. Jadi setengah jam, nyaman lah jadinya ya. Nah, kalau memang ada hasil lab atau CT scan, tadi kan katanya ada stroke ringan ya, ada MRI dibawa aja, ada lab-lab apa dibawa aja. Jadi kita lihat masalahnya di mana sih gitu. Jadi kita enak menegakkan diagnosanya itu lebih enak, ya lebih jelas arahnya. Ya. Kalau dia juga bertanya untuk masalah biaya, langsung saja nanti ke Pak Alfian ya Bu. Ya. Untuk nomor telepon Pak Alfian bisa langsung ke sana nanti di 0813 8326 2040 di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rumah Sehat Indonesia. Langsung saja searching di Google Maps, langsung ketemu. Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa ketemu kok. Nomornya juga sudah ada nomor saya itu. Iya, betul. Lalu lanjut Pak Alfian, ada Bapak Yanis Sumpeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kalau saraf kejepit bisa sembuh nggak ya? Itu aja. Gimana ya? Kadang-kadang sudah dia bagus, sudah sembuh, dia salah posisi lagi ya. Kayak Habib tuh udah berapa kali ke sini, setiap dia salah posisi pasti ke sini. Nah, ada juga dia lama nggak sakit-sakit ya dulu ya, setahun ada ya, tahu-tahu sakit lagi salah posisi. Jadi nggak bisa kita terka. Kadang yang kita normal aja bisa kena, apalagi yang sudah pernah kena ya. Nah, itu berulang tuh pasti bisa kena kalau kita nggak jaga posisi, nggak edukasi. Nah, makanya setiap pasien itu setelah saya beneran, saya edukasi, saya ajarin senamnya, ya, saya jaga posturnya, saya kasih tahu pantangannya, cara ngangkat barang segala macam, saya ajarin semua biasanya. Nah, untuk dia mengedukasi di rumah. Nah, kalaupun dia ada terjadi kejepit, bukan kejepit apa ya, terjadi salah posisi dengan senam yang saya ajarkan biasanya sembuh biasanya. Tapi kalau memang dia nyangkut ya, memang nggak bisa dengan senam itu ya harus dibenarkan memang. Tetap harus ke bengkel ya. Bengkel. Bengkel tulang maksudnya ya. Ya karena posisi ya gimana ya bilangnya, namanya mobilisasi ya Mas, kayak tadi Mbak IN lah, Mbak IN ya namanya. Nah, dia sudah bagus kemarin, sudah duduk. Tadi dia kemarin buru-buru mau rapat, naik ojek, motornya motor Aerox ya, katanya tadi tinggi banget kalau mau naik ke atasnya itu. Jadi dia ketarik malah pas dia mau naik ke belakangnya tuh, karena terlalu tinggi katanya. Iya. Nah, jadi ya kemarin sudah enak, terasa lagi ya, tapi tidak seperti awal ya, gitu. Ya agak susah juga, tetap kita harus jaga postur ya. Kadang-kadang tempat tidur kita terlalu meleot, terlalu mesek ya. Nah, itu juga jadi masalah ya. Itu. Jadi ya tetap kita postur kita jaga, terus juga ngangkat-ngangkat ya, terus senam kalau saya biasa edukasi ya. Biasanya sih bertahan lama ya kalau nggak ada salah posisi ya. Nggak ada istilahnya kayak kemarin tuh ada pasien udah enak segala macam, pergi dia ke Jogja, naik kereta ya, ngangkat segala macam aman. Pas pulang nurunin koper kena. Terus jalan-jalan aman. Ya nggak bisa ditebak. Untungnya alhamdulillah pas jalan-jalan aman Pak Alfian. Itu pulang aja udah. Pas pulang aman ya. Baik, ini juga ada feedback ya dari Ibu Wanti tadi. Saya ingin bertanya, apakah kasur yang terlalu empuk yang tadi disampaikan Pak Alfian ini memang tidak baik? Iya, karena melesek. Kita kan tidur kan 6-8 jam ya kira-kira. Nah, selama tidur itu ada posisi yang lebih masuk dibandingkan dengan misalnya pantat kita lebih masuk, bokong kita lebih masuk ya. Nah, punggung kita naik ke atas, itu kan pasti akan merubah posisi ya, atau kita miring kalau masuk sebelah, dia akan jadi skoliosis. Nah, itu kan harian, bulanan, tahunan, 20 tahun kan.
Nah, akhirnya jadi bengkok. Pasti jadi bengkok. Sama kayak orang pakai dompet sebelah kanan doang. Tebel lagi dompetnya. Satu lagi ya sebelah kanan doang ya. Coba kalau dua-dua ya. Atau dompetnya kasih ke saya kan. Nah, aman itu. Nah, itu dia duduk dia ya, duduk Iya, lama. heeh. Sekali berapa jam ya, sebulan, setahun ya. Atau orang dia ngetik, sering ngetik, dia bongkok begini. Iya. Jadi bongkok ya, pasti jadi bongkok ya karena dia habit ya, lama-lama habit ya. Nah, itu akhirnya kejepit, pasti kejepit akhirnya karena tulang tadi mestinya lurus, dia ngerapet ya pasti kejepit jadinya. Terus kalau Ya. gitu tidur yang baik di mana, Pak Alfian? Memang sebenarnya tidur itu zaman dulu bagusnya di Bali-Bali itu ya, di apa Kayak orang Betawi zaman dulu begitu ya. sebenarnya di kayu ya, di Heeh, bambu ya yang lurus ya heeh, sebenarnya. heeh. Kalau yang sekarang sudah modern pakai latex ya, full Mhm, latex ya. mhm, mhm, Nah, kalau full latex itu sudah aman karena nggak bakal dia meleot ke dalam ya. mhm, mhm, Kalau zaman dulu kita bisa tidur di kayu di bawah ya, atau dikasih kasur-kasur yang kapuk itu kecil ya, yang mhm, tipis itu kasur mhm. Palembang kotak-kotak itu ya. Oh, iya, iya, Nah, itu iya. boleh juga. Tapi sekarang kan banyak orang pakai yang per ya, yang pernya Mhm, sudah tahu pernya tuh meleot banget ya, bukan keras ya. mhm, Terus badannya berat lagi, ya pasti miring kan. Tidurnya berdua lagi. Jadi pas tidur itu dia miring ke yang berat kan, mhm. ngelundungnya ke yang berat kan. Itu. Ya, jadi Baik. memang bagusnya tuh ya kembali ke yang lama ya, back Mhm, to nature lagi sebenarnya. Cuma kan orang nggak nyaman, sudah sering di yang empuk ya, nggak mau. Ya sudah pakai full latex paling caranya. mhm. Baik. Terima kasih Pak Alfian. Lalu ada Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 minggu yang lalu saya sedang sholat pas ruku. Pinggang terasa sakit dan kaku. 1 jam kemudian saya urut. Tapi kata tukang urut kurang minum. Tapi sampai sekarang masih ada yang sakit. Apakah ini salah dalam penanganannya? Terima kasih. Eh, Kalau itu posisi sih kalau menurut saya ya, karena pas saat dia ruku ya, bukan dia kurang minum tuh kalau Bukan misalnya karena gini. diurut. Nggak tahu saya kalau diurutnya memang salah posisi ya bisa jadi ya, ketekan Mm-mm. atau posisi. Kan kemarin tuh ada juga pasien kan, dia itu sudah saya benerin sudah bagus, terus dia tuh jatuh kepleset ya karena nggak sempat kesini ngurut, malah sakitnya nyamber-nyamber ke tempat yang lain, ke punggung, ke Mm-mm. Mm-mm. pinggang. Mm-mm. Pas saya cek ya salah posisi karena ditekan-tekan, nggak tahu posisi yang salah, ditekannya yang kuat jadi lahirnya lari ya, ada yang agak bengkok dikit ya. Mm. Nah, itu yang bikin dia nggak nyaman ya, itu. Dan dia memang sudah ada skoliosis ya. Mm. Nah, Jadi jadi memang urut hmm, itu tidak tidak selamanya baik, Pak Alfian, ya. Ketika kita kalau dia tidak menekan-nekan yang kuat, dia cuman average ya, atau mm. dia cuman prestige stick ya, misalnya dia begini-gini Iya, doang, ya, iya, iya, nggak iya. apa-apa. Yang penting tulang belakangnya hati-hati ya. Mm. Dia pijit kaki nggak apa-apa. Nah, apalagi suka di apa, di barbershop ya, di apa, Oh, iya, iya, di dipijit rambut ya. leher juga. Ah, aduh, aduh. Nah, kalau dia Ah, nggak tahu posisi, dia salah, bisa jadi masalah ya ah, itu ah, ya. Kemarin saya nyoba tuh, enak banget nih di kerembat kepala ya, ada salon cowok di kerembat di situ. ah, Dia sampai mijit-mijit leher. Saya ah. nggak mau, karena kan dia nggak tahu posisi anatomi ya. Iya, iya, Nah, betul. bisa aja ketekan-tekan jadi salah posisi itu ya. Mm, mm, Nah, makanya harus tahu juga kalau dia mau neken-neken ya. Kalau dia mm. cuma mijitnya nggak neken sih aman sih. Cuma pijit enak maksudnya ya, aman Iya. Mm, ya mm, itu. mm. Cuman kalau yang tulang belakang dari leher, punggung, lumbal, sakrum itu agak hati-hati kalau dia neken-neken Mm, yang tengah ya. Kalau mm. samping-samping doang masih aman ya, tangan apalagi kaki masih aman lah gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Satu pertanyaan akhir dari Ibu Oki, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keluhan, ada benjolan kecil banyak di bawah kulit tangan, Lipoma seperti kali. lipoma. Hmm, Nah, iya. itu betul. Bagaimana mengobatinya? Pak Alfian udah tahu. Iya. Silakan Pak Karena Alfian.
Ya, tadi kan pasien kan sudah banyak ya, Mas ya, 30 Hmm. ribuan. Jadi datang itu kadang kan melihat ngomong doang sebentar ya, bukan dukun ya maksudnya. Bukan dukun. Iya, Ya, iya. ya jam terbang ya maksudnya Iya, itu. heeh, Orang sedang ngomong, kita lihat dia jalan aja atau bengkak ya udah heeh. ketahuan kan, oh arahnya ke sini ya, oh kita ngobatnya ke sini. Hmm. Nah, kalau lipoma dengan lintah pun dia kempes Hmm. ya. Cuman ya pantangin makan tadi. Kalau makannya tetap yang berlemak-lemak, kita sedot kempes balik lagi ya, sami mawon ya. Hmm. Jadi mesti memang edukasi lagi, balik lagi edukasi, pantangin makan yang berlemak, kita obatin, kita kasih herbal, kita kasih lintah, kempes ya. Biasanya yang Itu. berlemak itu yang enak-enak, Pak Alfian. Nah, itu yang susahnya. Oper aja kerhasil bilangin. Baik, jadi diobatinya dengan lintah ya? Ya, kalau lipoma gampang Mas, karena Heeh, lemak kan dia cuma lembut kan, di lintah heeh, juga heeh. kempes ya, nggak perlu Iya. diinsisi ya, bisa juga diinsisi. Kalau mau Mhm. diinsisi ya dibelek ya, keluarin ya sudah. Tapi kan dia dijahit ya, kalau lintah Mhm. kan nggak perlu dijahit, jadi bekasnya itu nggak jadi scar, nggak bekas luka ya. Kalau lintah Mhm. itu kan paling bekasnya dikit lah ya. Mhm. Nah, itu kita ambil aja ya, yang penting HB-nya bagus ya. Itu Mhm. kempes kok ya, kista Kempes. yang memang di di apa di luar juga kempes cepet. Ini ada Mhm. pasien saya malah kista yang di rahim udah ngecil Allah. ya. Nah, Mhm. udah ngecil banget ya. Di USG lagi kemarin ya. Mhm. Nah, itu bagus. Ada juga yang belum ya, saya kasih videonya yang ada benjolan di sini ya. Hmm. Nanti ada videonya, ada nanti saya bikin deh. Di-upload Kan aja Pak Alfian. baru baru berapa kali. Karena belum habis banget. Memang ngecil udah kelihatan tapi belum habis banget ya. Hmm. Nah, terus ada juga yang ini ya di dalam ya itu. Banyak Hmm. kok, banyak yang di YouTube saya itu banyak, karena kadang-kadang ya mau uploadnya aja nggak ada waktu, kadang-kadang ya mau videoin pasien itu juga nggak ada waktu, kadang-kadang kalau Oh, lagi santai nah baru saya ada waktu saya video gitu. iya, iya. Nah, Pak Alfian, satu lagi pertanyaan untuk diabetes sendiri, Pak Alfian. Pengobatannya gimana? Ya, diabetes itu kan ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Mhm. Nah, tipe 1 itu ya sudah tergantung insulin karena sudah rusak sel beta pankreasnya. Pabriknya tuh rusak Iya. ya. Kalau tipe 2 itu pabriknya ada, jumlah insulinnya produksinya itu sedikit. Mhm. Nah, itu bisa kita perbaikin. Mhm. Kalau tipe 3 itu biasa orang hamil, nanti dia sudah nggak hamil, biasanya normal ya. Mhm. Nah, kalau tipe 2 bisa kita obatin. Ya, Mhm. pertama edukasi. Kembali lagi edukasi, ya makanannya hindarin yang manis-manis. Apalagi Mhm. dia sudah manis kan, ngapain lagi makin manis kan? Iya. Jadi hindarin dulu Heeh, manis-manis atau heeh. ganti gulanya gula diabetes ya atau Mhm. stevia. Terus ya yang tepung-tepung ya, nasi ganti beras merah atau masak cara lama. Beras putih masaknya cara lama, diaron dulu, buang air tajinnya, terus masuk ke dandang ya, cara lama lah. Makanya orang Iya. lama tuh sehat-sehat, orang zaman dulu tuh sehat-sehat ya. Mhm. Mhm. Kita ini aja suka makanan siap saji segala macam. Betul. Makanya ya umurnya pendek-pendek ya kalau kita lihat ya. Mhm. Ya Mhm. memang umur itu Allah yang menentukan. Cuman kalau kita tidak ikhtiar, ya tidak Iya. ikhtiar, tidak Betul. berdoa ya mau gimana? Mhm. Ya kayak saya kan lagi praktek di Rumah Sakit Gunawan gitu. Banyak banget sebabnya karena ngerokok ya, karena Hmm. ngerokok ya. Ternyata ngerokok itu mempertipis rongga pleura. Ya Hmm. akhirnya banyak banget yang pneumotorak ya. Luar biasa itu. Hmm. Halo halo, wah ada Ya. merah ya. Baik, Merah Pak Alfian. merah. Merah. Merah di HP-nya. saya. Oh, baik, Si kalau gitu kita langsung closing saja Pak Alfian ya. Dengan closing oke. statementnya. Monggo silakan Pak Alfian. Oh, padahal mau panjang tadi ya. Heeh. Akhirnya Baik, ini memang bagus ya karena suaranya? iya, bagus, bagus. Bagus ya. Silakan. Jadi tadi ya HNP tadi saraf kejepit bisa kita reposisi ya, bisa kita benarkan posisinya. Mhm. Nah, tetapi kita juga harus edukasi ya, edukasi menjaga postur tubuh ya, menjaga ngangkat berat badan ya, apa beban-beban benar-benaran ya, terus juga apa ya, posisi yang salah ya. Nah, selama ini ya pasien-pasien saya yang sudah bawa MRA ya, bawa banyak, ini kan ada juga yang bawa mana ya tadi ya, kemarin saya sudah saya print ya. Nah, itu sampai memang anulusnya sampai keluar ya, ada OA, ini ada
lumbalis ya. Dia juga penyempitan lumbal ya. Nah, itu banyak hasilnya, ini banyak banget di saya banyak ya. Jadi ada data-datanya ya. Nah, ya alhamdulillah ya di sini ya bisa Allah kasih sembuh ya. Ya, memang penanganannya harus telaten ya, bukan maksudnya itu sekali langsung kita bener langsung enak, tapi memang ada perubahan biasanya ya. Nah, tapi tetap kita edukasi. Yang pertama edukasi, kita jaga postur, yang belum sakit ya kita harus jaga postur. Kita sering nunduk, kita busungin dada supaya apa? Tidak bongkok ya. Kita sering duduk, kita bisa kita kayak pull up itu ya, kita bergantung supaya stretching ya, atau bersepeda dan berenang ya. Jadi itu saja ya Mas. Baik, terima kasih Pak Alfian. Karena memang sudah jelas begitu. Iya, karena sudah jelas panjang lebar. Baik, ikhwan akhwat, dengan demikian tadi closing statement dari Pak Alfian menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Bagi Anda yang ingin menghubungi beliau silahkan di 0813 8326 2040 0813 83262040. Ini untuk WhatsApp saja. Jadi jangan telepon karena nggak akan diangkat. Tapi kalau WhatsApp insya Allah dibalas. Karena memang waktu beliau banyak banget pasiennya begitu ya. Ya, jarang Itu saya dia. angkat. Tapi insya Allah akan beliau balas. Begitu Ya, Pak kalau Alfian. saya balas. Beliau rumah sehatnya di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Searching saja di Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung. Nah, itu langsung ketemu deh. Baik, saya yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka